agak sedikit ini juga panas gitu ya. Jadi saya lebih senang ya, terutama nanti yang banyak bertanya dan lain sebagainya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa 'allamal adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukrillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal masa nastati yakni an nabda dirasatana fil maudu falsafatil amma wa falsafatul ilm wa falsafat yakni tarbiyatul islamiyah. Wa fi hadzal masa ana sa'idun jiddan limadha lianna insyaallah min hadzal yaum ila takriban 14 liqa'at nabhas yata'allaq bi dinina khasatan fi falsafati yakni tarbiyah al-islamiyah. Okay. Ladies and gentlemen, thank you very much for your attention. And Yes. I'm very happy today. Yeah. Yes, extremely happy. Yeah, because we can discuss about our religion, and we discuss about the basic philosophy of the general philosophy and the scientific philosophy and the specifically in Islamic education philosophy. I think our subject is very important for us because as a lecturer or the teacher, we have to know about what the basic philosophy, for example, for curriculum, Islamic education in higher school, yeah, and for example, and other institutions. Okay, actually, I will speak in English or Arabic, but our president said that all activities academician must in bahasa, and also I love bahasa, so I will speak in bahasa Indonesia yang baik dan benar. Okay. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, luar biasa sekali ya hari ini. Mantap. Yes, ini temanya sangat saya sukai gitu ya, dan kadang-kadang itu agak sedikit berat gitu ya, tapi menurut saya sangat menyenangkan ya. Bahkan kita akan berbicara tentang sesuatu yang sifatnya ini sangat basically ya. For example, the first I will ask our teacher ya, siapa nih yang boleh saya tanya nanti nih ya, dan saya tanya-tanya biasanya nih. Jadi walaupun kita lewat Zoom, walaupun kita lewat Google Meet, tetapi tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup kita itu untuk bisa saling berinteraksi gitu ya. Jadi tenang saja, yang mau ditanya saya akan tanya gitu ya. Sebelum nanti ditanya man robbuka dalam kubur sana nanti. Gitu ya. Jadi sebelumnya dulu. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian ya. Mata kuliah kita itu adalah filsafat ilmu atau filsafat umum dan filsafat ilmu ya, plus secara spesifik adalah filsafat pendidikan agama Islam. The big question we have to answer is about why we have to or we should to study philosophy. Ya, ini sangat penting sekali. Hadi yakni ahamiyatun jiddan lina'rif limada nahnu nadrus falsafah yakni tarbiyatul islamiyah. Oke, di sini ada Ustadz Ahmad Rikordi juga gitu ya. Kita boleh tanya-tanya nih gitu ya.
Anda boleh tanya-tanya. Tapi sebelum itu, jadi saya sampaikan dulu ya untuk mata kuliah kita ini ya bahwa agak kenceng ini hujan di sini ya, tapi hujan itu rahmat gitu ya, petir juga barokah gitu ya. Suara saya juga kenceng juga insya Allah. Ya baik, terima kasih. Ya jadi mata kuliah kita itu adalah nih, saya ada bawa buku, judulnya itu Filsafat Umum, ya atau Filsafat Ilmu antara Islam dan Barat, ya. Jadi kita coba mengkombinasikan, mendiskusikan, mengkomparasikan antara filsafat dalam konteks Western, ya, dengan juga Eastern dalam hal ini adalah Islam, gitu ya. Jadi temanya cukup serius, ya, tetapi juga menarik. Kenapa? Karena we will talk about our basic belief, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana science itu menjadi hal yang penting, terutama zaman sekarang ini, ya. Nah, biasanya yang bicara tentang filsafat itu adalah bicara tentang bagaimana filsafat alamnya, filsafat manusianya, nah termasuk filsafat ilmu dan filsafat pendidikan, ya dalam ini adalah filsafat pendidikan agama Islam. Oke ya, nah insya Allah kita seperti biasa dalam satu semester ini ada 14 kali pertemuan, ya, dan insya Allah kita akan belajar mulainya itu jam 16.30 sampai jam 18 ya. Ya kalau hari ini kita kasih diskon lah ya, gitu ya. Kemudian juga yang paling penting itu adalah pemahaman, ya, pemahaman. Dan kalau di mata kuliah saya ini tidak ada tugas, gitu ya. Jadi nggak usah ada tugas lah, kasihan udah capek ngurus anak, ngurus bapak, gitu ya, ngurus ibunya juga, gitu ya. Jadi nggak ada tugas. Only I will give you the challenge. Well, thank you. Only challenge ya. Challenge-nya itu apa? Sesuatu yang merespon, menstimulus dari kemampuan kita itu untuk berpikir logis, sistematis, dan empiris. Ya, karena sebagai mahasiswa kita itu harus mampu untuk menjadi apa? Mahasiswa yang hemat baterai, ya, serbaguna dan tahan lama. Dari tadi kan belajar ini ya, gitu ya. Jadi harus betul-betul kita bisa memahami mata kuliah kita ini, ya. Oke, tadi jamnya sudah, kemudian mata kuliahnya sudah, ya. Kemudian untuk tadi tugasnya kita tidak ada tugas, gitu ya. Kita hanya kasih challenge itu yang sesuatu yang menyenangkan dan membuat kita itu terstimulus untuk kita itu apa ya, terus belajar. Ya, terus belajar terutama terkait dengan apa? Our belief, ya, keyakinan kita dan juga dalam Islam. Misalnya ya tentang pendidikan agama Islam, ya, atau mungkin tentang filsafat ilmu, ya. Saya yakin di sebelumnya sudah pernah belajar ya. Sudah pernah belajar filsafat atau belum nih? Ya. Baru Pak, baru hari ini Pak. Baru hari ini ya, berarti betul, berarti bagus sekali, sangat menantang. Berarti saya akan bicara tentang yang sangat basic, yang sangat dasar tentang filsafat itu sendiri, gitu ya. Nah, biasanya nanti akan ada juga di ini untuk apa pretest sebenarnya nih, jangan sampai ulah cara ngajaran dia ya meringojai gitu ya. udah ngajarin orang yang udah ahli berenang, mengajarkan berenang anak ini angsa gitu ya, anak bebek gitu kan ya. Saya lihat nih muka-mukanya muka-muka ini nih penuh permasalahan ini kayaknya nih. Pengalaman hidup gitu ya. Banyak pengalaman hidupnya gitu ya. Oke. Baik, jadi itu untuk mata kuliah kita. Kemudian tadi, nah sebenarnya kita juga in our subject we using student center learning. Ya, ingat student center learning. Ngomongnya lidahnya agak dilipat dikit, baru disetrika, gitu ya. Jadi student center learning. What the meaning student center learning? Ya, student center learning adalah pembelajaran berbasis mahasiswa. Di sini siapa yang mau belajar? Yang mau belajar mahasiswa atau dosennya? Saya mau belajar. Ya, terima kasih. Ini karena banyak orang jadi biasanya ini ya. Oke, yang pengen pinter dosennya atau mahasiswanya? Mahasiswanya. Iyalah. Yang belajar itu harus mahasiswanya, yang pinter itu harus mahasiswanya. Kalau dosen itu dia ngajar terus bertahun-tahun. Ya, alhamdulillah
Saya itu ngajar ya tahadus binikmah, saya ngajar itu dari 2007. Ya, berarti sudah ya lebih kurang berapa lah ya, 2007, 2017, 10 ya, 13 tahun lah ya. Ya di perguruan tinggi ya, kalau ngajar di apa namanya di pendidikan dasar menengah itu dari 2002 kalau nggak salah itu ya. Artinya kalau kita belajar, bahkan ini saya ngajar juga udah di luar kepala semuanya tuh, ya mungkin di buku, di Google, di ini PDF gitu ya, udah di luar kepala gitu ya. Ya artinya kita bisa sama-sama belajar dan tadi student center learning itu adalah inginnya adalah yang belajar itu adalah mahasiswa. Dosen itu adalah atau memfasilitasi, misalnya. Hari ini kita akan belajar mata kuliah kita, subjek kita adalah apa? Filsafat umum dan ilmu, ya. Nah, filsafat umum dan ilmu, ya. Nanti kita lihat apakah di semester berikutnya ada filsafat pendidikan Islam atau tidak. Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada di semester berikutnya filsafat pendidikan Islam, berarti ini tadi saya katakan 3 disiplin ilmu harus kita kuasai. Ya, pertama adalah filsafat umum, yang kedua adalah filsafat ilmu, yang ketiga adalah filsafat pendidikan agama Islam. Ya, filsafat umum berbicara tentang filsafat ketuhanan, filsafat alam, filsafat tentang eksistensi. Nah, di sini saya akan kasih challenge kuliah itu. Ya, yang skill yang harus kita kuasai itu 3. Ini kayaknya rajin-rajin nyatet banget gitu ya. Bolehlah dicatat gitu ya. Boleh dicatat ya. Skill yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah speaking. Ya, how to speak in the front of public, for example. Ya. Jadi yang pertama itu adalah speaking. Speaking itu adalah mampu mengungkapkan ide dan gagasan. Nah, saya ingat sekali nih, waktu pertama ngajar atau pertama khutbah Jumat atau pertama mungkin nanya di pengajian itu deg-degan gitu ya. Deg-degan tuh sampai aduh mau nanya nggak itu baru nanya gitu ya. Apalagi kalau pas khutbah Jumat pertama tuh kayaknya melayang gitu ya. Apa yang diomongin apa, yang ini apa gitu ya. Nah, mahasiswa salah satunya adalah harus mampu mengungkapkan ide dan gagasan. So I have idea, nanti ada challenge-nya adalah mahasiswa itu boleh menjadi the speaker in our webinar or international webinar. Gitu ya. Jadi nanti selain berbicara ini kan kayaknya udah biasa ngomong nih kayaknya ya, udah biasa ngomong, tapi ngomongnya itu tadi berbicaranya itu sesuai dengan apa? Sistematis, kemudian logis dan empiris, ya. Itu yang pertama. Jadi speaking, ya, mahasiswa mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasan ya terkait dengan subjek atau mata kuliah yang dipelajari. Yang kedua adalah writing. Ya, writing berarti mengungkapkan ide dan gagasan serta kedalaman analisis dalam bentuk tulisan. Nah, tren sekarang ya Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, jadi sekarang itu rata-rata harus pakai bikin jurnal, ya kemudian harus masih menulis skripsi, ya makalah sekarang dijurnalkan, jadi harus belajar. Ya, nanti boleh lihat di akun YouTube saya tentang penulisan banyak sekali gitu ya. Silakan boleh dilihat lengkap gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya writing skills ya, kemampuan untuk menulis ya itu dijadikan satu standar untuk penilaian juga ya. Assalamualaikum. Writing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalebet diangge eta sendalna. Ya. Mohon apa telat. Ya, oke lanjut ya. Jadi ada yang kedua adalah writing ya. Tentang writing nanti boleh lihat di ini saya di YouTube saya gitu ya, atau mungkin di beberapa buku juga ada. Yang pasti menulis yang sekarang spesifik itu adalah menulis artikel jurnal atau artikel ilmiah ya, dengan juga nanti skripsi ya. Dan sekali lagi jangan dijadikan
Ya sama juga kuliah ini, jangan pernah jadikan beban. Kalau kuliah itu jadikan beban ya nggak nyaman, nggak enak gitu ya. So karena itu nanti saya juga akan mungkin ya dari saya itu nanti untuk kehadiran ya itu juga penting. Tetapi yang lebih penting lagi itu adalah memang kemampuan. Nah di sini kalau istilahnya itu ada yang kayaknya nih Pak Dimas ini kayaknya Pak Dimas Eko kayaknya udah bisa nih. Udahlah langsung saya kasih nilai aja lah. Gitu ya. Udah nggak usah itu, ketika saya tanya mungkin 5 pertanyaan udah bisa langsung selesai. Jadi yang penting kemampuannya. Oke ya. Nah yang ketiga itu biasa juga terkait dengan analyzing dan juga visiting. Yang pasti analyzing ya, menganalisis ya, menganalisis, analyze using research methodology ya. Jadi menganalisis dengan pendekatan ilmiah. Ini yang paling penting. So, kita punya 3 istilah juga. Ada kebenaran ilmiah, ada kebenaran alamiah, ada kebenaran ilahiyah. Itu kita akan bahas ya dalam ruang lingkup epistemologi Islam. Epistemologi. Ada yang sudah pernah dengar epistemologi? Jadi kita akan belajar tentang apa? 3 hal. Tadi skillnya sudah. Kita akan belajar lagi 4 materi utama. Nanti RPS-nya saya akan kirimkan, baik itu di Google Classroom ataupun di WA Group ya. Ada 4 materi yang akan kita bahas. Ya ini adalah inti utama filsafat. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi, keberadaan, eksistensi. Ya, misalnya nih, saya mau tanya nih. Ini saya pegang map ya, kelihatan nggak mapnya? Kelihatan. Ya, oke. Mapnya ini warnanya apa? Merah. Warnanya merah. Nah, warna merah ini apakah kebenaran mutlak atau kebenaran semu, nisbi, fatamorgana? Kebenaran Ini mutlak. benar merah nggak sih? Hah? Mutlak. Ya, mungkin bisa jadi ya. Kalau kita bilang kebenaran mutlak, maka ketika warna merah ini kita letakkan di bawah mikroskop, kira-kira warna merahnya masih ada tidak? Kalau merah ini ditaruh di bawah mikroskop, ada nggak warna merahnya? Ada. Ada ya, udah pernah coba ya? Udah pernah coba belum? Belum. Ya, kita lihat ya. Ketika warna merah, benda apa saja warna merah, kemudian diletakkan di bawah mikroskop dalam skala tertentu, warna merahnya ternyata hilang, tidak ada. Ya, hilang, tidak ada. Kenapa? Berarti warna merahnya itu kemana? Kemana warna merahnya? Itu adalah kebenaran dalam perspektif Semu. panca indera, ya. Panca indera, kebenaran yang hadir pada panca indera. Ini saya lihat nih, Masya Allah nih pesertanya nih, ganteng-ganteng, gagah-gagah, cantik-cantik. Ini realita, fakta, atau fata morgana nih? Gimana Pak? Itu perspektif. Realita. Itu bukan fakta. Sangat subjektif, tidak realistis. Kecuali Pak Hafid. Oke, sekarang saya mau nanya nih, warna air laut itu kenapa asin? Rasa Pak, bukan warna. Rasa. Iya. Oh iya, enggak kan gantian, kita gantian dulu sebelum warna. Air laut kenapa asin? Soalnya ada yang ngupil di situ, Pak. Oh, ya nggak mungkin lah, kebanyakan upilnya mau berapa ton, nggak mungkin. Menurut Pak, itu ikannya pada ngupil. Ikannya keringetan, Pak. Keringet kali gitu Udah dari ya. sananya. Oh, Udah dari air sananya. laut asin karena keringet Dari ikan sananya gitu ya. susah banget. Nah itu, terus ini air laut, samudra itu warnanya apa? Biru. Biru. Biru ya, biru ya. Biru kehijau-hijauan. Dari Hah? jauh, jauh. Hijauan, lumut gitu kan. Mas dekat Biru kehijau-hijauan. Itu katanya hijau kali. Pas lebih dekat lagi, bukan.
Iya betul Pak Imron. Jadi air laut itu kan kalau kita lihat warnanya biru kan. Tapi ketika kita sudah dekati ternyata warnanya nggak ada. Kenapa? Kemana tuh? Iya betul. Anu ya. Dalam, Itu birunya karena dari dalam. mana tuh? Itu karena pantulan cahaya, Pak. Oh, pantulan cahaya apa tuh? Rembulan. Matahari. Dari Pantulan langit, Pak, matahari. Oh, Iya, dari pantulan, awan. iya, pantulan langit biru. Langit Pantulan. warnanya apa? Biru. Langit emang biru. Coba kita lurus terus ke langit gitu ya. Nah, warnanya apa langit kira-kira? Putih. Putih. Masih putih. Awan Oh, putih. hitam gitu ya. Putih apa? Awan yang putih. Posisi hujan gelap, Pak. Iya, makanya yang actually faktanya bahwa ruang angkasa itu adalah hitam gelap gitu ya. Nah, warna biru baik itu oleh samudra, laut ataupun udara ataupun langit itu adalah karena salah satunya itu adalah keterbatasan dari panca indera manusia, keterbatasan dari mata manusia, ya. Di sini ada yang percaya nggak apa namanya bumi itu bulat atau lonjong? Bulat. Benar, bulat apa lonjong? Beda pendapat. Oval ya. Nah, gimana caranya tuh? Oke, itu yang sekarang nanti ada teori tentang flat earth ya. Nanti boleh lihat tuh di flat earth theories ya. Tapi saya mau gini, ini berbasis juga ke filsafat Yunani. Saya mau nanya, yang benar itu, wah ini kayaknya saya nanya ke ustadz-ustadz nih, yang pakai peci nih kayaknya ustadz-ustadz nih. Yang benar itu matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Matahari mengelilingi bumi. Matahari mengelilingi bumi. Ya, di zaman Enggak, Yunani dibalik juga ya? sama. Bumi. Ingat ya, Bumi mengelilingi matahari. Bentar, Pak. Dosen. Bumi mengelilingi matahari. oh bumi mengelilingi matahari. Iya, betul. Bukan matahari Ya. mengelilingi bumi. Bumi. Bukan, Matahari Pak. lebih besar Bumi ya. Bumi yang mengelilingi matahari. Jauh katanya. Ya, apa namanya? Berarti menurut ilmu pengetahuan, ya bumi yang mengelilingi matahari, gitu ya. Kemudian mataharinya berarti yang mataharinya mengapain? Coba buka Bergerak, surat yang bergerak. yang Menjadi suka baca poros. Yasin nih, surat Yasin ayat ke-35, coba dilihat tuh ya di surat Yasin ayat ke-35 ya. Yang bawa Al-Quran boleh nih, kan kita ada filsafat Islamnya. Wasyamsu tajri Wasyam tajri fi mustaqarril laha, dzalika takdirul azizil. Takdirul azim bil alim. Nah, di situ ada tajri. Tajri itu apa sih? Wah, kita masuk ke interdisiplin nih. Tajri itu apa? Jaroya jeri. lunga. Hah? Ya, jadi itu masuk ke dalam filsafat ya, filsafat alam dan juga filsafat ilmu nantinya ya. Filsafat alam ketika Thales ya, seorang filsafat Yunani ya, ketika dia jalan ya ke Egypt, ke Mesir, kemudian ke Asia Kecil ya, kemudian juga ke mungkin sampai ke Babilonia, Sumeria, melihat orang kok pada ini ya, apa namanya? Orang tuh minum air, makan pakai sup gitu ya. Kemudian juga dia kalau minum teh ada airnya gitu ya. Oh, berarti jangan-jangan manusia itu terbuat dari air atau segala sumber sesuatu itu adalah dari air. Jadi kemudian teorinya Thales mengatakan bahwasannya ya seluruh penciptaan semesta ini adalah atau sumber dari penciptaan semesta ini adalah dari air. Ya. Tapi kemudian juga, manusia juga bisa dengan air bisa, tapi kalau udara tanpa udara nggak bisa juga, ya. Oh, berarti harus perlu udara juga. Nanti dia masuk ke dalam filsafat yang sifatnya itu tentang apa? Eksistensi keberadaan tentang semesta, tentang alam. Ya, termasuk juga nanti yang agak sedikit kritis ya, yang sedikit fundamental itu adalah tentang filsafat ketuhanan ya. Filsafat ketuhanan kalau dalam Al-Qur'an itu diceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim ya alaihi salam
Ya, bagaimana ketika beliau itu melihat bintang-bintang gitu ya. Ayatnya gimana? Wah, kayaknya udah hafal semuanya nih ya. Qala hadza Rabbi. Lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari, ya ternyata ini wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Ada proses berpikir, ya, proses berpikir untuk mencari sebuah kebenaran, untuk mencari sebuah eksistensi adanya Tuhan, ya. Cara berpikir, metode berpikir, ya, berpikir mencari kebenaran yang paripurna, itulah intisari dari filsafat. Nah, kalau Yunani, ya, ada tahu kenapa Yunani? Ingat ya, Yunani ya. Kalau Bu Nani tetangga saya itu, ya. Apalagi Pak Nani, Kang Nani, Kang Nano itu mah adanya gitu ya. Ingat Yunani, jangan lupa nih Yunani ya. Nah, kenapa Yunani? Wah, ada permasalahan yang cukup ini, yang cukup kalau saya nyebut itu dengan istilah konspirasi global. Ya. Pertanyaannya ada yang boleh nanya nih, tapi ini biasanya banyak banget yang jawab sih, pintar-pintar semuanya ya. Pertanyaannya, kenapa ilmu pengetahuan selalu diakhiri istilahnya itu dengan istilah logos. Logos, logi. Ya, antropologi, sosiologi, biologi, oseanologi, vulkanologi. Nah, ada yang tahu? Kenapa ya istilah ilmu pengetahuan selalu karena pada awalnya banyak ilmuwan yang datang dari bangsa Yunani sebelum kemunculan ilmuwan-ilmuwan Islam, Pak. Nah, oke. Ya, terima kasih Pak Suhendi, luar biasa ini ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa harus Yunani? Kenapa harus Yunani yang tercatat sebagai seolah-olah itu sumber ilmu pengetahuan? Padahal Yunani itu adalah ya satu negara yang tidak besar-besar amat dibandingkan dengan Egypt, ya, Mesir, Babilonia, Sumeria, ya mungkin Cina juga, mungkin juga Nusantara gitu. Silakan Pak, siapa nih yang mau jawab? Kenapa harus yang Yunani? Banyak ilmuwannya yang berasal dari Yunani, Pak. Kemudian kalau yang harus disebut itu Panani, itu memang tetangga saya kata Bapak tadi. Itu Bu Nani, bukan Panani. Ya, terima kasih, itu Bu Nani tetangga saya lagi buka warung gitu. Ilmuwannya banyak yang berasal dari daerah. Oke, ilmuwan banyak berasal dari Yunani. Berarti saya rasa ini karena bergema, jadi harus pelan-pelan. Ustaz Nasiruddin ini ya, boleh di Oke. Belum. Ya, oke. Baik, kenapa harus Yunani? Tadi jawabannya itu adalah karena ya banyak tokoh-tokoh ilmuwan itu berasal dari Yunani. Padahal kita tahu Yunani itu sudah runtuh, ya dilanjutkan dengan Romawi. Setelah Romawi baru sekarang itu ya kita sebut saja perwakilan itu Eropa dengan Amerika atau yang dikenal dengan istilah Western. So I think there are the global conspiration. Ya, kalau kita mengatakan bahwasanya ilmuwan itu banyak dari Yunani, itu berarti menghilangkan, ya bahkan mungkin bisa dikatakan itu menutupi sejarah ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari selain negara itu. Tadi saya sebutkan, ya misalnya kita sebut saja demokrasi, ya demokrasi itu demokrasi Yunani dengan yang sekarang jelas berbeda, gitu kan ya. Nah, oke, balik lagi, jangan demokrasi lah, saya nggak mau ke politik-politik gitu ya, ke ilmu saja, ya. Tadi kenapa Yunani? Ya, kenapa Yunani? Karena apa ilmuwannya. Kalau menurut saya tidak tepat seperti itu. Ya, yang tercatat, siapa yang mencatat, siapa yang mengkonspirasi, siapa yang mendominasi. So we talk about the domination in the science. Ini agak-agak sedikit kritis, tapi nggak apa-apa karena kan kita filsafat Islam gitu kan ya. Jadi di mana misalnya kita punya namanya bahkan di ayat hadis Tarbawi sangat jelas dulu itu kita sudah bahas tentang Luqman.
Luqman, ya, ada surat Luqman. Luqman itu apa gelarnya? Gelarnya Luqman apa? Hikmah, ahli Hakim. hikmah. Al-Hakim. Al-Hakim. Ya, Al-Hakim itu adalah apa? Ahli hikmah. So the question, what difference between al-hikmah and the philosophy? Bedanya apa nih antara al-hikmah dengan filsafat? Ada korelasi tidak nih? Kalau filsafat itu mungkin kebanyakan hanya secara teori dan pengetahuan. Kalau al-hikmah itu lebih kepada zauq atau rasa. Jadi selain mengetahui juga merasakan. Jadi dia itu pengalaman gitu, pengalaman ruhaninya. Kalau di dalam filsafat itu ada disebut filsafat irfani gitu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya, luar biasa sekali. Nah, salah satu dari karakter filsafat Islam itu adalah menggabungkan antara logika dengan rasa, ya, antara hati dengan akal, ya, antara logika, otak lah kita sebut saja, itu dengan apa? Dengan hati. Itu yang paling penting. Tapi kadang hati itu juga masih kurang. Perlu adanya tadi mungkin saya ini menyebutnya dengan istilah irfani atau bisa disebut juga dengan apa? Kebenaran ilahi. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, di sini jadi nanti salah satu keyword kata kunci besarnya dalam filsafat umum dulu nih, ya. Dalam filsafat umum kata kunci besarnya adalah filsafat mencari eksistensi Tuhan. Ya, dan kebenaran paripurna. Sementara filsafat Islam, Tuhan itu sudah ditemukan. Tuhan itu sudah ada Allah Subhanahu wa taala, tinggal membuktikan, ya, membuktikan kekuasaannya. Nah, itu bedanya antara filsafat umum dengan filsafat Islam. Itu yang disebut dengan general philosophy, ya, filsafat atau basic philosophy. Nah, tadi pembahasannya sangat luas sebenarnya itu, bicara tentang sebenarnya itu tadi kalau di Yunani itu mereka mencari misalnya pakai teori kausalitas, ya. Ini sebabnya ini sebabnya ini sebabnya ini sebabnya ini. Ujungnya adalah mereka menemukan adanya prima causa. Prima causa itu adalah kebenaran puncak ujung dari sebuah ujung, ya. Nah, apa mungkin ya wal awal wal akhir wal dhahir wal batin gitu ya. Ya, yang awal, yang pertama dan tidak ada yang mendahuluinya, akhir dan tidak ada yang setelahnya. Gitu ya. Nah, menariknya jadi tadi sebenarnya saya nanti mungkin ada semacam apa ya, boleh pikir lagi, boleh nanti cari informasi lagi tadi kenapa kemudian harus Yunani. Kalau saya mengatakan, ini pendapat pribadi saya ya, bahwa kenapa harus Yunani? Karena ilmu pengetahuan berkembang ya setelah masa Renaissance itu di mana? Ilmu pengetahuan berkembang di mana? Di Yunani. Enggak, jauh setelah Yunani. Pada awalnya itu di Baghdad, Pak. Di Baghdad ya, di Baghdad itu setelah Yunani runtuh, ya. Setelah Yunani runtuh, jauh sih sebenarnya jauh ya. Kan setelah Yunani baru Romawi ya. Nah, Romawi itu baru Islam. Nah, yang menghidupkan kembali filsafat, pemikiran Yunani itu ya sebenarnya Islam, ya, peradaban Islam. Satu sisi in the golden age of Islamic civilization, kita tahu itu adalah puncak keemasan. But in the other hand, ya, itu adalah puncak kemunduran dari sisi spiritualitas, ya. Itu ya. Jadi kita melihat sesuatu itu harus betul-betul apa ya? Ya kalau bisa seobjektif mungkin gitu dan tidak termakan oleh konspirasi lah gitu ya. Karena begitu banyak konspirasi itu yang muncul yang ada. Jadi kalau seperti gini aja lah, apa ya? Menggelapkan atau menutupi ya, atau bahkan merubah sejarah. Ya makanya ada istilah itu, sejarah itu milik para penguasa. Ya, milik para penguasa gitu ya. Nah, ya itu nggak usah jauh-jauh, saya ngajar sejarah peradaban Islam itu dari 2007 ya, dari 2007 saya ngajar sejarah peradaban Islam. Selalu saya tanya nih ya, misalnya ke akhwat nih, apakah Anda kenal misalnya Laksamana Malahayati? Gitu kan ya. Apakah Anda kenal Sahrazad?
gitu ya, dengan alful lailah walailah, ya. Apakah Anda mengenal istilah harim? Wah, karena saya suka sejarah biasanya. Apakah Anda mengenal Khairuddin Barbarossa and the Jack Sparrow, ya, in the Pirates of Caribbean, gitu ya. Nah, banyak sekali sejarah-sejarah yang kemudian dimanipulasi sehingga kemudian menutup. Ya termasuk kita juga bilang kita itu dijajah, Indonesia itu dijajah 350 tahun. Ya, saya kasih pertanyaan begini, coba. Oh, ada yang mau nanya nih ya. Saya Udin mau nanya kali dia. Saya mau nanya dulu deh sebelum itu. Coba, ini saya mau ngetes nih. Ngetes bukan pertanyaannya. Coba, di sini siapa yang biasanya itu banyak tanya? Yang angkat tangan gitu Pak, yang angkat tangan. Nah, salah satu karakter bangsa terjajah itu adalah selalu ya jarinya menunjuk ke orang lain. Nah, itu ya termasuk mental bangsa terjajah. Dia itu apa ya, takut, dia takut salah lah, takut nanti kalau banyak nanya nanti dikira tell me, dikira aduh nggak connect gitu ya. Belum lagi tadi siapa yang mau jadi ketua, oh dia aja gitu ya. Itu adalah mental bangsa terjajah. Iya, Ya. rangkap-rangkap jabatan ya, Pak. Itu lain lagi ya kalau rangkap jabatan. Kemaruk gitu mungkin Pak, kali tapi ya. ada istilah Pak, malu bertanya sesat di jalan raya itu. Oh iya betul, ada juga malu bertanya sesat di kamar, betul. As-su'al nisful ilm, ya, atau as-su'al nisful jawab, betul. Nah, justru tadi saya mendukung yang bertanya, tapi bukan kasrotu masa ilihim, ya. Jadi yang nggak banyak nanya juga, nanya itu nanya betul-betul memang bertanya dan mungkin memang belum paham gitu ya. Ya tapi kalau saya nanya ngetes juga nggak apa-apa sih, soalnya saya kayak ujian ini nih proposal tesis nih jadinya nih ya yang dihadapi ini. Oke, balik ke tadi. Jadi kita harus membuang itu mental dari bangsa terjajah gitu ya. Kenapa? Karena cara belajar kita itu harus betul-betul memang tadi ya, olah rasa, olah logika, dan juga olahraga, jangan lupa juga gitu ya. Nah, jadi pertemuan ada bukunya cukup bagus, bukunya Pak Profesor Dr. Ahmad Tafsir, ya, beliau menulis tentang filsafat ya, tentang filsafat umum itu bukunya. Ya nanti boleh dibaca, itu tentang bahwa suara saya gak putus-putus ya. Kenapa ya? Nah, mudah-mudahan mungkin ada yang udah mulai motong-motong ini kayaknya nih, wortel kali ini. Nah, di saya lancar, Pak. Ya, terima kasih, lancar Enggak kok, bagus. terkendali. Bagus Ya, Pak, enggak, bagus Pak. nanti ada rekamannya. Enggak putus-putus Pak. Oke, balik lagi. Ya nggak apa-apa lah, namanya Di juga sini lancar, kehidupan Pak. ya, putus nyambung itu udah biasa lah. Oke, lanjut ya. Nah, ketika bicara Pak tadi dosen tentang bisa aja. sudah ya. Oke ya. Jadi filsafat umum dengan filsafat ilmu ya, filsafat ilmu pendidikan agama Islam. Tadi filsafat umum dengan filsafat Islam bedanya adalah filsafat umum ya, filsafat itu mencari keberadaan ya, eksistensi dari Tuhan. Sementara kalau filsafat Islam itu Tuhan sudah ditemukan tetapi mencari sebuah pembenaran-pembenaran. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Luar biasa ya. Lanjut. Nah, tadi filsafat ilmu, filsafat umum. Dalam filsafat umum dengan filsafat ilmu juga ya, dan juga dalam filsafat pendidikan agama Islam. Tadi boleh dicatat ya, yang pertama itu adalah ontologi. Ya, ontologi itu artinya eksistensi keberadaannya. Yang kedua adalah epistemologi. Ya, epistemologi itu adalah sumber, kemudian cara, kemudian standar kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Ya, pengembangannya adalah ada metodologi. Ya, metodologi. Oke, ya. Nah, kemudian setelah itu baru ada nanti aksiologi. Ya, aksiologi artinya ya secara simpel itu bisa dikatakan implementasi atau bukti ya. Ketika seseorang itu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, berarti aksiologinya itu apa? Oh, dia itu sholat
akhwat pakai hijab gitu ya, itu adalah aksiologinya, walaupun dia secara simpelnya seperti itu. Nah, dari situ kemudian tadi bahwa dalam Islam, dalam filsafat itu, baik itu umum ataupun ilmu ataupun pendidikan, itu adalah mencari kebenaran yang paripurna. Ya, bisa jadi kita itu tidak akan pernah menemukannya, tidak akan sampai. Misalnya dalam sebuah istilah itu ada kisahnya siapa? Nabi Musa, ya, dengan Khidir, yang lain menyebutnya dengan Nabi Khidir. Ya, dalam sebuah kronikel itu mereka mencari disebut dengan ma'ul hayat, ya, air kehidupan. Jadi ceritanya itu kalau dia minum air kehidupan itu dia tidak akan meninggal selamanya. Wah, gitu. Nah, ini apa nih kira-kira nih? Apakah letterlek, apakah tekstual, revival gitu ya, atau mungkin dia semacam majasi, ya, makna yang tidak sebenarnya. Apa sih makna dari kehidupan yang abadi? Ya, mungkin nanti ada hadis juga, ya, idza matal insan, idza mata ibnu adam in qatalu amalu illa bisalasatin illa min shadaqatin jariyah ilmu yuntafa'u bi wa waladin saleh yad'ulah. Bisa juga di situ. Jadi maknanya itu sangat luas sekali. Nah, kemudian nanti yang menarik itu adalah proses tadi terjemahan di Baghdad, terutama ya pada masanya Khalifah Al-Ma'mun dengan juga sebelumnya Khalifah Harun Ar-Rasyid, dengan konteks atau dengan istilahnya itu disebut dengan Baitul Hikmah, dengan Darul Hikmahnya, yaitu satu sisi gitu ya. Tapi di sisi lain juga pengembangan misalnya di Asbaniyah, di Andalusia, di Spanyol itu juga mempengaruhi juga gitu ya. Nah, jadi terjawab tuh kenapa kita harus belajar filsafat ya. Nah, mungkin ada juga nih yang pernah mendengar gitu ya, kalau belajar filsafat itu apa sih, bikin puyeng, bikin pusing gitu, atau mungkin ba'dul ulama yaqul anna hadhihi yani al-mawdu' makruhun ya lil muslimin. Misalnya seperti itu juga menjadi hal yang juga harus kita pahami ya, kita pahami sehingga kita tidak kemudian membenarkan 100%, tidak menyalahkan 100%. Ini adalah proses. Jadi filsafat itu berpikir falsafati, yaitu adalah berpikir ya, mencari, merenung tentang sebuah kebenaran yang dasarnya awalnya adalah rasio, logika. Ya, kemudian ketika di Islam itu ditambah dengan wahyu ya, Al-Qur'an, hadis ya, kemudian juga karena kita berada di Eastern ya, maka kemudian muncullah ya filsafat ketimuran atau yang biasa disebut dengan Oriental ya, sehingga orang yang mempelajari disebut dengan Orientalism ya, Orientalisme. Nah, itu ya. Jadi kita belajar tentang itu, dan nanti I will give you challenge ya, masing-masing mungkin punya idola, masing-masing punya ini, jadi masing-masing nanti akan, baik itu ada kelompok ataupun personal, nanti masing-masing membuat, sebenarnya ada boleh dengan speaking ya, berarti kayak semacam buat webinar atau buat video sendiri gitu ya, atau dengan writing ya, dengan menulis mungkin kayak semacam book chapter ataupun juga jurnal gitu ya. Kalau nggak bisa ya nanti kita bimbing sama saja ya, kita bimbing sama-sama gitu ya. Insya Allah kita sama-sama menuju Shiratal Mustaqim gitu ya, jalan yang lurus gitu ya. Nah, kemudian jadi nanti masing-masing misalnya, saya pengen tahu Pak, saya pengen tahu tentang filsafatnya Imam Al-Ghazali. Wah, boleh tuh. Berarti nanti topiknya yang dipilih itu adalah filsafat Imam Al-Ghazali, gitu ya. Nah, itu menarik gitu ya. Banyak sekali, ada Al-Kindi, ada lagi Al-Farabi, ada lagi Al-Khwarizmi, ada lagi misalnya Ibnu Bajjah ada juga, kemudian banyak sekali gitu ya. Termasuk juga yang di Indonesia, jangan lupakan gitu ya. Jangan lupa yang di Indonesia juga termasuk tadi. Makanya tadi katakan saya tidak tahu setuju ketika ilmu pengetahuan itu tadi dari Eropa, kita sebut saja dengan Amerika, kemudian mereka nenek moyangnya siapa
tuh? Nenek moyang itu adalah Romawi. Dari Romawi itu nenek moyangnya siapa? Ke Yunani. Sehingga kemudian ilmu pengetahuan itu dalam konteks Western itu adalah selalunya ke Yunani. Dan kita selalu dibawa ke sana. Sehingga ketika kita mengatakan misalnya matahari itu berjalan, ya, tajri fi mustaqarrillaha, itu kita menerjemahkannya itu terseret-seret antara revolusi atau rotasi, ya kan ya, antara rotasi atau revolusi. Ya bahkan sekarang ini bener nggak sih manusia itu udah pernah ke bulan gitu ya, ya. Nah ketika Nabi itu membelah bulan itu kayak gimana? Wah, kalau saya ngomongin tentang Isra Mi'raj misalnya, itu bisa nggak sih dengan scientific approach gitu ya? Itu memang sangat debatable. Bisa, Pak. Hah? Sangat bisa, Pak, dan sangat masuk akal, Pak. Oh, sangat logik ya. Ya, sangat Wih, sangat luar masuk biasa akal, Pak. sekali. Kayaknya Pak Suhendi cocok nih jadi asisten dosen ini. Boleh, Pak, dengan senang hati. Iya. Ya, baik, terima kasih. Betul ya. Jadi tadi Isra Mi'raj itu sangat mungkin di scientific dan mungkin logika dengan ilmu pengetahuan sampai saat ini mungkin kita belum sampai ya. Jadi ilmu pengetahuan dengan teknologi itu mungkin kita belum sampai ke sana. Sehingga kadang pada masa lalu itu ketika menerjemahkan istilahnya buruk gitu ya. Saya ingat sekali tuh waktu masih kecil saya gini-gini juga pernah kecil juga nih ya. Pernah muda juga nih. Ya. Dan nyangka, Pak, Bapak pernah kecil, Pak. Iya. Iya. Nah, soalnya ada pertanyaan menarik nih. Coba saya mau nanya ke Pak Suhendi nih. Saya mau nanya nih. Pertanyaannya agak-agak nggak masuk akal nih. Ya, yang lain dengar ya. Ini pertanyaan dari mahasiswa saya soalnya itu. Pertanyaannya, Nabi Adam itu punya pusar nggak? Punya, Pak. Tahu dari mana? Ngelihat saya aja, saya juga punya, Pak. Oh. Kalau saya punya berarti ayah saya juga punya, Pak. Oh gitu ya. Tapi kan tidak dilahirkan, beda proses kelahirannya. Walaupun beda, tapi kan yang mewakili saya kalau kita ingin melihat Tuhan, mah lihatlah diri kita gitu. Kalau mau tahu Nabi Adam juga tahu lihat kita diri aja gitu. Jadi sama gitu ya. Sama, Pak, sama. Yakin ya? Yakin, Pak. Kalau nggak percaya lihat aja makamnya, Pak, kuburannya. Bisa Tahu, digali. Emang di mana makamnya tuh? Nah, ada di India, Pak. Ada di India, Pak. Ada di India. Di India benar Makamnya. tuh. Iya, ada di India, tapi nggak masuk akal. Itu panjangnya itu sampai 60 meter gitu. Pak, nggak masuk akal. Itu yang banyak yang harus dikritisi, Pak. Termasuk buruk tadi, Pak, harus dikritisi, Pak. Nabi Adam berapa tingginya? Katanya itu kan 60 hasta itu ya. Betul, 60 hasta. Berarti zaman dulu tuh memang betul. Jadi Nabi Adam itu 30 meter. Jadi kayak dinosaurus itu kayak kucing gitu, dipelihara gitu, dikasih makan gitu ya. Kita bener kayak gitu kali ya? Atau sebelumnya? Saya nggak percaya, Pak. Nggak percaya, kenapa? Menolak. Ini ceritanya panjang, Pak. Kasihan yang lain dengerinnya. Kasihan yang lain dengerinnya, Pak. Iya, boleh. Nanti kita cerita aja ya, kita diskusi. Baik, terima kasih ya. Tadi sebenarnya ini saja, walaupun tadi lagi-lagi memang harus by data ya. Harus dengan data, harus dengan bukti. Makanya tadi betul ketika di India itu bener nggak nih makamnya Nabi Adam gitu ya. Bener nggak nih kok sampai 60 meter, padahal tadi dalam riwayat itu 60 hasta alias atau 30 meter, 60 hasta sekitar 30 meter gitu kan ya. Nah ini apa perlu digali gitu kan ya. Nah kadang kalau digali itu juga bisa jadi karena ini masail ghaibiyah gitu ya. Jadi tidak semuanya memang bisa dibuktikan secara indrawi. Misalnya nih ada ya orang tuh di mana ya, di kampung sebelah sana lah gitu ya. Jadi kan dia meninggal tuh. Nah ketika meninggal kemudian dia dikubur. Nah ketika dikubur ternyata sudah dikubur baru mau pergi gitu ya. Ternyata tanahnya itu tanah sengketa gitu ya, tanah sengketa. Nah akhirnya ya mau nggak mau tuh gitu ya, akhirnya dibongkar lagi. Nah ketika dibongkar ternyata ternyata mayatnya itu sudah bersimbah darah gitu ya. Nah, pertanyaannya berarti apakah dia memang kebanyakan gitu ya, atau mungkin itu adalah bagian dari azab kubur, siksa kubur gitu ya.
Toh, seperti apa? Berarti kuburan memang di situ gitu ya. Alam kubur itu di situ atau di mana? Nah, disitulah kemudian letak posisi dan juga urgensi pentingnya dari wahyu. Pentingnya dari wahyu. Saya sempat buat video juga, video pendek tentang ini, tentang sebenarnya ini filsafat hantu namanya itu. Oh, jadi ngomongin hantu di sore-sore ini ya. Oh, saya tanya ke Pak Dimas Eko dulu nih, Dimas Eko dulu nih, Pak Dimas nih. Sambil ngobrol aja, di belakang kan buku tuh banyak nih ya. Pertanyaannya, secara rasional, kenapa rasional ilahiyah lah gitu ya, kenapa ada hantu? Misalnya saya kasih contoh saja, kenapa misalnya ada hantu orang yang meninggal gitu ya, orang meninggal kemudian seolah-olah itu menjadi hantu dan balas dendam. Silakan Pak Dimas, gantian nih. Apa dibalik hantu itu apa sebenarnya itu? Hantu yang dia balas dendam ke orang yang hidup, misalnya nih si ini siapa, Pocong Mumun misalnya tuh. Bener nggak sih ada Pocong Mumun tuh dulu? Ya itu contoh ya. Pak Dimas sudah pernah nonton Pocong Mumun belum nih? Sudah Pak, pas kecil Pak. Oh, udah pernah ya. Nah, kira-kira apa tuh? Yang contoh konkret aja, yang lain nggak usah lah. Kenapa seperti itu? Kaitan dengan kebenaran filsafat dan juga agama. Ya itu mah yang dibuat-buat aja sih Pak. Enggak, bukan. Jadi bukan deskripsi, tapi analisis mendalam. Jadi ada fenomena, ada nomena. Ya ada memang fenomenanya itu adalah seolah-olah ada pocong, ada ini yang balas dendam karena dia tertabrak gitu ya. Tapi dibalik itu apa sih maksudnya gitu? Ya, apa sih rahasianya? Nah, karena rahasia berarti nggak disampaikan. Kalau disampaikan bukan rahasia lagi berarti. Ya, oke. Ya, ada mau jawab gak nih? Kenapa fenomena itu muncul gitu ya? Silakan. Pak Suhendi mau jawab kan nih? Kenapa? Ada apa sih di balik itu sebenarnya gitu? Nanti saya dikira mendominasi, Pak. Oh iya benar. Gantian nanti kita berdua aja Pak Suhendi ya. Ya, silakan Bu Lina kayaknya nih. Bu Lina Mariana mau jawab. Nanti biar bisa. Ini jawabannya agama sebenarnya. Perspektif agama aja lah. Ya, perspektif agama. Kenapa sih muncul itu gitu? Mungkin karena ini istilahnya mungkin terpengaruh dengan hal-hal yang mistik mungkin ya. Nah, iya. Ya boleh aja lah Bu Sabriah 01 mau jawab. Ini jawabannya sangat berkaitan dengan keyakinan kita agama Islam. Silakan. Sebenarnya kalau yang namanya meninggal hantu itu sebenarnya tidak ada. Cuman mungkin yang terjadi adalah Tuhan memberi balasan atas kejahatan yang pernah kita lakukan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, oke, terima kasih. Ya, kalau dari saya, ya boleh salah, boleh benar ya. Kulluna rodun mardudun illa sahibu hadal qabar. Setiap kita itu boleh menolak dan boleh menerima, ya, boleh ditolak dan boleh menolak kecuali Nabi SAW gitu ya. Jadi kalau saya munculnya fenomena itu justru adalah fenomena ateisme, ya, fenomena ketidakpercayaan adanya hari pembalasan, fenomena ketidakpercayaan adanya akhirat, ya, sehingga kemudian orang yang sudah meninggal seolah-olah itu dia hidup lagi kemudian balas dendam terhadap orang yang masih hidup. Padahal dalam keyakinan Islam jelas sekali orang yang sudah meninggal, dia sudah meninggal, sudah alamnya sudah terpisah. Ya, perkara dia dibunuh, maka nanti ada yaumul hisab. Ya, jangankan manusia, semut saja, ya, ketika semut itu ada 2 ekor semut itu berantem, kemudian yang satu itu mati gitu ya, maka nanti di akhirat itu akan dibangkitkan. Kemudian semut yang terbunuh itu akan diberikan kesempatan untuk membunuh semut yang dibunuh. Itulah keadilan dalam Islam. Nah, jadi bukan sesuatu yang biasa gitu ya, bukan sesuatu yang biasa. Ada salah seorang peneliti dari Perancis, dia itu tinggal lebih kurang itu 3 tahun di Pontianak. Ada yang tahu kenapa dikasih nama Pontianak? Ya, ada kuntil anak, ada kuntil bapak,
ada kuntil mak gitu kali ya. Pontianak, ada yang tahu nih Pontianak apa kenapa kasih nama Pontianak? Karena adanya di Kalimantan Barat, Pak. Enggak, bukan. Secara bahasa. Secara bahasa nih ada orang Kalimantan kan nih. Kenapa dikasih nama Pontianak? Karena di sana pendirinya adalah ada yang paling sore itu orang Prancis namanya Fon, Pak. Nah, beranak di sana jadi anaknya Fon itu, Pak. Pak Fon orang Prancis itu, Pak. Ya, itu namanya Jaka Sembung pergi umroh. Enggak nyambung, bro. Karena di sana banyak pohon kunci, pohon yang sangat Mantap, Pak. Ya nanti cari sendiri gitu ya, cari sendiri lah itu buat PR gitu ya. Oh, kan udah 15.30 nih. Saya kan tadi mau kasih diskon 30% nih sebenarnya. Ya, jadi ini kaitannya dengan apa yang disebut dengan bias gender. Ya, bias gender. Jadi sama juga dengan pertanyaan, kenapa sih ya, jadi saya jadi ngomongin agak mistis di ini ya, tapi enggak sih, itu tentang ilmu sebenarnya, tentang ilmu gitu ya, tentang ilmu. Jadi orang Prancis itu meneliti tentang fenomena di Pontianak. Nanti carilah, ada itu hanya gitu ya. Jadi ini juga tentang bias gender sebenarnya, tentang perempuan, konteks perspektif zaman terhadap perempuan. Ya, dan ini juga menurut saya harus dipelajari. Itu nanti ada filsafat feminisme, ya. Jadi kita akan belajar semua tentang isme, ya, positivisme, kemudian postpositivisme, kemudian eksistensialisme, kemudian nihilisme, stoikisme, ateisme, ya, rasionalisme, dan isme-isme yang lainnya. Nah, gitu ya. Kenapa sih muncul isme itu? Baik. Masih ada waktu, ya saya kasih waktu 10 menit lah kalau mau bertanya. Jadi kalau belajar kita santai aja sih, nggak usah diinikan. Pokoknya ya ngalor ngidul ngetan ngulon boleh lah gitu ya. Pak Nasehudin Sekjen, waduh silahkan nih. Mana ya? Iya Pak, izin yang tadi ya. Ya, Pertama silakan. Pertama tentang bertanya. Tentang bertanya, saya sependapat dengan pendapat Voltaire, seorang sejarawan Perancis, bahwa kualitas seseorang itu dilihat dari pertanyaannya, bukan jawabannya. Yang kedua, tentang Yunani. Ada dua hal kenapa Yunani menjadi kiblat pengetahuan Barat, kalau menurut saya. Yang pertama, karena keterbatasan literasi sebelum peradaban Yunani. Apalagi jauh-jauh ke Sumeria yang kita anggap peradaban pertama. Jadi literasi ke belakang sebelum Yunani itu terbatas sekali. Makanya itu yang pertama. Yang kedua, ketika sebuah peradaban terbentuk, maka salah satu bagian yang dibutuhkan adalah ilmu pengetahuan. Nah, ketika berbicara ilmu pengetahuan, Barat harus mencari sumber pengetahuannya dari mana. Ada beberapa opsional saat itu. Salah satunya Islam, Romawi, Yunani, Persia. Nah, dari semua sumber ini, jelas yang paling netral itu Yunani. Gitu. Karena nggak mungkin Islam. Kalau Islam, nanti kebangkitan Islam akan tumbuh lagi. Itu kenapa Yunani menjadi sumber peradaban sekarang, peradaban Barat. Itu konspirasi yang struktural. Yang ketiga, tentang hantu. Kalau saya melihat ada dua pendapat tentang hantu. Pertama, tentang hukum kekekalan energi. Energi itu tidak hilang. Dia abadi, dia berubah dalam bentuk yang berbeda. Sama seperti orang meninggal. Energinya tidak hilang, dia hanya berubah bentuk. Dan salah satu bentuknya itu hantu gitu. Mungkin. Ini salah satu pendapat. Pendapat yang kedua tentu dalam kajian Islam. Dalam kajian Islam itu manusia itu bukan salah satu penghuni di bumi. Ada juga jin. Jadi hantu itu ibaratnya kawanan jin yang nakal lah gitu. Mereka membuat grup sendiri untuk menjahili manusia gitu. Kalian punya pendapat. Terima kasih Pak.
Oke, luar biasa Pak Nasihuddin ya. Tadi kajiannya sebenarnya mendukung ya, cukup bagus, dan tadi memang perlu kita kritisi. Ya tadi sebenarnya sudah tersirat juga tuh. Ya kenapa nggak mau milih Islam? Nanti kalau milih Islam jadi ya dia apa namanya istilahnya itu akan kebangkitan Islam gitu. Tapi saya bukan ke sana. Saya lebih kepada kenapa tidak yang lain gitu ya. Sebelum Islam kan ada juga, atau mungkin saya juga menyebut bahwa ilmu pengetahuan al-hikmah itu adalah hakul muslimin, ya. Hikmah itu adalah milik kaum muslimin. Artinya umat Islam sendiri ya, kita tidak anti juga dengan barat, kita tidak anti dengan Cina, kita tidak anti dengan berbagai peradaban, di mana ketika di sana itu ada sebuah kebenaran. Nah ini menariknya justru menariknya itu kenapa ketika buktinya kita juga menerima pemikiran Yunani itu cukup banyak sekali gitu kan ya. Dan kalau kita pahami jelas sekali bahwa Islam itu pada masa Golden Age itu adalah memang jembatan, bahkan bisa dikatakan sebagai penyelamat dari peradaban Yunani gitu kan ya. Nah tadi tentang hantu, ini kajiannya harus ke ustadz-ustadz nih ya, tapi kita bisa diskusikan juga tentang ya betul manusia adalah makhluk abadi. Ya, manusia, jiwa manusia itu adalah makhluk abadi. Tapi kemudian perubahan dari alam roh ke alam rahim, ke alam dunia, ke alam kubur, ke alam barzah, ke surga atau neraka, itu dia tetap abadi, dia ada. Yang tidak abadi adalah jasad manusia. Maka bisa dikatakan bukan tidak ada yang abadi, tapi ada yang abadi, yaitu diri kita sendiri. Oke, terakhir ya, nanti kita bisa diskusi, tenang aja Pak Nasi, udah kayaknya levelnya luar biasa nih, soalnya belakangnya juga bintang nih. Ini udah bintang berapa nih ya, cukup banyak nih kayak bintangnya nih. Terima kasih Pak Nasi, dan kita diskusi lagi. Terakhir dari Pak Suhendi nih, silakan. Bertanya Pak, ada tadi Bapak mengupas filsafat itu terbagi kepada dua Pak, yang bersumber dari Barat dan dari Timur. Jadi seolah-olah Bapak mengesampingkan adanya filsafat Islam gitu tadi ya, atau mengkategorikan dan mengklasifikasikan filsafat itu kepada filsafat orang-orang Timur gitu. Padahal saya tidak setuju, karena Islam itu bukanlah Barat dan bukan pula Timur. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Jadi kebenaran itu sebagaimana tadi katakan al-haqqu mir rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kita jangan, jadi bukan dari Barat, bukan dari Timur, kebenaran itu datangnya dari Allah. Yang pertama itu yang ditanyakan kenapa gitu. Kemudian yang saya tidak setuju tadi salah satu mengenai konspirasi Barat terhadap ilmu itu adalah memang mereka itu yang merubah sejarah Pak. Salah satunya adalah mengenai tanggal 1 Masehi Pak. Jadi dibilang jadi kan hijrah itu hampir tidak ada Pak ya. Hijrah itu seolah dimulai pada tanggal hijrahnya Nabi Muhammad. Walaupun itu dibukukannya setelah Khalifah Umar. Nah, sebetulnya menurut saya tanggal 1 itu bukan tanggal 1 Masehi itu, karena waktu itu di Cina juga sudah berkembang mengenai kalendarisasi, dan sebetulnya tanggal 1 itu adalah waktu dari mulai bergeraknya matahari gitu. Jadi adanya kehidupan di bumi itu baru tanggal 1 Pak, itu sebetulnya tanggal 1 bulan 1 tahun 1 gitu. Jadi sampai sekarang itu tidak diketahui tanggal 1 bulan 1 terus tahun 1-nya berapa gitu. Kita tahunya itu sebelum Masehi aja Pak gitu. Jadi yang patokan itu yang Masehi dan sebelum Masehi gitu. Jadi ketahuan banget bahwa mereka itu yang mendominasi dan memanipulasi sejarah Pak, termasuk mengesampingkan dan menutup adanya perkembangan Islam. Jadi itu memang konspirasi mereka. Terus mengenai ruh Pak, saya sedikit, kalau mengenai hantu itu, saya sangat setuju bahwa itu adalah halusinasi. Kenapa? Karena yang pertama, ruh orang yang meninggal itu, jangankan meninggal Pak, orang tidur itu adalah ruhnya itu, jiwanya itu digenggam oleh Allah. Setelah bangun, Allah itu mengembalikan jiwanya. Nah, ada yang tidak dikembalikan, yaitu kemudian meninggal. Nah, jadi yang meninggal itu adalah ruhnya digenggam oleh Allah. Untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawaban Pak. Kalau yang baik berarti, kalau yang jahat berarti dia itu tidak dikembalikan. Jadi kalau yang jahat itu pergi ke dunia untuk mengganggu orang, itu adalah seolah-olah meledek malaikat, kecolongan menjaga ruh, itu yang pertama. Kalaupun mereka itu adalah orang-orang yang baik, mereka itu pasti tidak peduli dengan anaknya, tidak peduli dengan istrinya, tidak peduli dengan keluarganya, karena dia melihat kesenangan yang jauh lebih besar dari anak, istri, dan mobil serta harta benda yang ada di dunia itu. Jadi mereka itu tidak mungkin kembali Pak.
itu mengenai itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, banyak banget idenya ya, luar biasa nih. Baik, awal yang indah di Stid Sirajul Falah gitu ya. Akan banyak sekali tadi. Tadi saya balik lagi ke Ustadz ke Panasi. Mau komentar ininya? Tadi sebenarnya betul. Saya juga sebenarnya tidak. Tadi makanya saya selalu menyebutkan istilah itu juga sangat-sangat apa ya, mungkin agak sedikit rasis juga ketika menyebut timur dengan barat gitu ya. Jadi itu dalam tanda petik saja antara timur dengan barat gitu ya. Karena memang orientalism itu mereka belajarnya itu filsafat timur, tapi sebenarnya Islam di situ. Jadi pengelompokan yang dilakukan walaupun sebenarnya sekarang itu sudah sangat tidak relevan. Ya tidak relevan ketika kita menyebut barat. Bahkan kalau saya sebenarnya makanya kita kalau ketika menyebut barat itu western itu selalunya adalah pemikiran ya, karena bukan tempat lagi. Ya bayangkan kalau kita teorinya kalau di kelas itu saya selalu menyebutkan mana sih timur, mana sih barat gitu. Timur dengan barat itu bahkan tidak ada gitu ya. Bahkan atas bawah pun dalam konteks ruang itu sudah tidak ada gitu ya. Jadi konteks ruang itu ke bawah kemana? Bawah itu ujung terus ya atas lagi gitu kan. Jadi nggak ada atas, nggak ada bawah, nggak ada timur, nggak ada barat, nggak ada utara, ada selatan. Dia adalah kebenaran yang memang kita sebut itu dia teritorial ya. Jadi ada batasan. Makanya kalau kita di Indonesia ini menyebutnya waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat gitu ya. Padahal kalau ke timur katanya kalau kita ke timur terus keluarnya nanti di barat. Ketika ke barat terus kita temukan di timur. Walaupun itu juga perlu dibuktikan secara ilmiah. Jadi betul. Jadi sebenarnya bukan kalau filsafat Islam dia memiliki karakter ya. Jadi ya bisa artinya kalau pengelompokan tadi timur dengan barat iya, tapi kalau Islam itu oleh mereka itu disebut dengan ketimuran, tapi kalau kita sendiri cenderung dia berbeda memang. Makanya kita akan belajar tentang gimana sih bagaimana karakter filsafat Islam, termasuk juga filsafat ilmu dan juga filsafat pendidikan agama Islam, gitu ya. Nah, tadi terkait dengan apa? Dengan ruh dan lain sebagainya itu sebenarnya kajian tentang eksistensialisme. Ya tentang keberadaan. Wah ini banyak sekali nih. Ya pemikiran-pemikiran itu sangat banyak sekali tadi tentang bagaimana keberadaan sesuatu itu ada nggak sih gitu. Atau jangan-jangan ada salah satu pemikir falsafat yang namanya Ibnu Sab'in ya. Dia itu sangat mengatakan bahwasanya makanya terkenal dengan istilah ada teori emanasi. Ya makanya Al-Khalaj itu menyebut dengan ana al-haq misalnya gitu ya. Nah, itu adalah filsafat ketuhanan yang memang dalam konteks ini beberapa ilmuwan juga menolaknya gitu. Gitu ya. Nah, itu yang kita akan bahas sama-sama tadi ya. Termasuk juga tadi tentang yang saya kepikiran juga itu adalah tentang memang the life after death gitu ya. Hidup setelah kematian mungkin ya. Ini walaupun kajiannya adalah kajian religion studies tuh, perbandingan agama gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kehidupan setelah kematian oleh banyak peradaban? Ya mungkin bagusnya kita jangan bicara agama tapi peradaban gitu. Islam sebut sebagai sebuah Islamic civilization, sebagai peradaban. Nah, benar nggak kita akan menemukan itu gitu ya. Nah, termasuk tadi nyambung ke Pak Nasiruddin juga, mungkin nggak di era digital sekarang ini kita menghidupkan kembali dan mengkaji kembali tentang literatur-literatur yang ada, terutama yang di luar Yunani misalnya. Ya, ketika tadi kita sebut saja sekarang itu Cina, kemudian India gitu ya, bahkan mungkin gitu ya. Jadi ketika di Netherlands, di Belanda sana punya perpustakaan yang mohon maaf kasarnya itu adalah rampokan dari Indonesia, ketika dikaji dia menemukan atau enggak nih unsur-unsurnya. Ya, jadi misalnya ya kalau kita agak sedikit sejarah tadi, misalnya di Gunung Padang misalnya gitu ya, kemudian juga banyak sekali peninggalan-peninggalan yang sebelum Masehi itu ini enggak sih gitu ya. Jadi bisa jadi memang tadi konspirasi ilmu pengetahuan ya sebenarnya tidak disalahkan juga, artinya memang ya mereka mendominasi, memang menguasai, tinggal kita mau taklid, mau ngikut saja, atau kita mungkin memiliki juga peradaban yang adiluhung bahasanya itu, ya mungkin ini istilahnya untuk nasionalisme lah ya bahwa kita Indonesia, kita cinta Indonesia, kita juga bangsa Indonesia bukan bangsa yang kecil, kita adalah bangsa yang besar dengan peradaban juga yang luar biasa. Ketika kita disebut sebagai misalnya dari India atau dari Yunan dan sebagainya, itu kan ilmu pengetahuan. Itu ilmu pengetahuan yang bisa jadi sangat mungkin kita kritisi. Ya, sangat mungkin kita kritik
ya, termasuk juga kritik-kritik yang sifatnya memang perlu diluruskan ya, yang ada di masyarakat. Nah, itu ya, itu masuk ke dalam filsafat ketuhanan, filsafat umum, kemudian masuk juga ke filsafat ilmu. Kita belum merujuk kepada filsafat pendidikan agama Islam. Oke, sudah 5.50. Kalau jaraknya sudah 4:30, berarti sudah on time, insya Allah ya. Nanti jangan lupa absensi di ini. Ini juga saya rekam juga, nanti akan saya absen secara manual juga. Nggak usah dinikan, tapi saya sangat senang sekali ada Pak Suhendi, ada Pak Nasihudin, ada Bu Neneng, ada Ibu Lina Mariana, ada Ibu Sabria, dan juga yang lainnya. Kita bisa diskusi bersama terkait dengan tadi hal-hal yang kesannya itu receh gitu ya, receh ya, tapi menurut saya enggak, ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari. Misalnya, saya yakin ya, kalau dalam perspektif Islam itu syaitan itu adalah aduwwul lakum, ya adalah musuh yang nyata, maka setan itu kadang perspektif Islam ini ya selalu menggoda manusia. Salah satunya adalah, pernah nggak dalam pikiran kita itu muncul istilahnya itu apa ya? Istilahnya itu ini benar nggak sih Islam? Ya, ini benar nggak sih Tuhan itu ada? Kenapa sih kita harus sholat? Ya ini Nabi bener nggak sih, nggak pernah ketemu? Nah, pikiran-pikiran seperti itu ya harus kita drive gitu ya, kita arahkan ya, dan kita ya berpikir boleh gitu ya sambil dipelajari. Maka karena apa? Karena jangan sampai kita Islam kita itu adalah Islam KTP. Islam kita itu adalah karena orang tua kita itu Islam, karena nenek moyang kita itu Islam. Kalau orang tua kita bukan Islam, belum tentu. Kalau nenek moyang kita itu bukan Islam, belum tentu. Maka Islam dengan kesadaran itu, ya, dengan kesadaran salah satunya adalah dengan dua dalam Islam, dalam filsafat Islam, antara akal ya dengan hati, ya. Nah, kesinambungan antara akal dengan hati itulah yang memang sangat debatable dan perlu kita pelajari sama-sama sehingga kita akan sampai kepada level bukan hanya ainul yakin, bukan hanya ilmul yakin, tetapi sampai kepada hakul yakin. Nah, itu ya. Jadi nanti kita untuk challenge-nya selain tadi ada pemikiran filsafat tokoh juga, kita akan juga bicara tentang tadi misalnya filsafat alam, ya filsafat misalnya tadi tentang ilmu pengetahuan, ya mungkin konspirasi global, atau mungkin membuktikan tentang berbagai filsafat pemikiran-pemikiran yang ada di dunia, gitu ya. Itu sangat mungkin. Pak Nasruddin masih ada? Iya Pak, silakan. Izin Pak terakhir ya. Ya silakan. Ya bisa. Suaranya ke mute Pak, suaranya Panes. Lupa. Ya silakan. Jadi ilmu apapun yang kita pelajari, walaupun sebagian orang itu menganggap filsafat itu terlarang gitu ya. Ilmu apapun yang kita pelajari, kalau menurut saya tujuannya cuma satu. Bagaimana sesuatu itu semakin mendekatkan kita kepada Allah. Kata itu filsafat. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Tetapi kita juga harus berpikir sebagaimana orang lain, maksudnya bukan begini, bukan berpikir cara orang berpikir, tapi kita juga harus memahami metodologi berpikir orang lain. Yang dengan itu kita akan lebih toleransi, kita lebih tasamuh, kita lebih bisa menghargai orang lain, gitu ya, dan juga tidak merasa benar sendiri, gitu ya. Jadi ya betul, seperti itu memang cukup betul, tapi kita juga harus memahami metodologi atau metode berpikir orang lain. Kenapa sih dia berpikir seperti itu? Akarnya apa? Filsafatnya apa? Dasar pemikirannya itu apa? Gitu ya. Oh, pokoknya masih panjang lah ya, masih panjang, dan we have about maybe 14 ya session. Kita punya 14 pertemuan, dikurangi 1 sekarang berarti 13 pertemuan. Jangan bosan, dan kita akan diskusi tentang hal-hal tentang yang sifatnya memang bersentuhan bukan hanya secara teoritis tetapi juga secara praktis ya, dalam konteks berpikir mencari sebuah kebenaran atau mencari puncak kebenaran ya, dengan pendekatan ilmiah, dengan pendekatan alamiah, dan pendekatan
ilahiyah tentu saja ya, walaupun ini juga pasti akan dikritik oleh orang-orang filsafat murni yang mengatakan namanya filsafat nggak ada wahyu itu nggak ada sumber. Kita akan bisa diskusi juga tentang epistemologi Islam ya, bagaimana sumber ilmu pengetahuan itu ditolak oleh filsafat umum yang disebut dengan wahyu, sementara dalam Islam kita meyakini bahwasanya wahyu tanzil kitab min rabbir rahim ya, Rabbil alamin, jelas sekali. Ya ini agak sedikit ya lumayan lah ya, agak sedikit mengernyitkan dahi kita gitu ya, tapi saya yakin ya kita santai lah ya, tidak menyulitkan semuanya. Jadi pernah belajar, dan yang paling penting kita punya learning experiences. Ya, learning experience itu dalam kuliah itu kita punya learning experience ya, pengalaman belajar. Oh dulu pernah belajar nih sore-sore, ibu-ibu bukannya pada masak, masih pada belajar dulu gitu ya, nyiapin sore. Oh itu pengalaman belajar gitu ya. Oh tadi Pak Misnu ngomongin tentang pocong nih, ngomongin tentang hantu. Oh itu learning experience. Oh ada flat earth gitu ya, tentang astronomi itu, tentang buruk dan sebagainya. Itu adalah pengalaman belajar. Tapi kita ingin di pembelajarannya adalah tadi student center learning. Jadi yang belajar itu mahasiswa. Saya juga nggak mau mendoktrin, saya hanya memberikan pemikiran-pemikiran yang pernah saya baca dari beberapa literatur, dan silakan dibaca, silakan juga dikritisi. Saya senang ketika dikritisi, tapi betul-betul memang by data, dan ya mungkin saya lebih senang dengan open mindset ya, terbuka kita gitu, karena ya tadi al-haq, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada itu adalah interpretasi, baik itu personal, individual ataupun komunal gitu ya. Jadi sangat mungkin sekali ya itu akan dikritik dan seterusnya. Ilmu pengetahuan itu juga akan terus berkembang. Kita nggak bisa lagi sekarang tuh mengatakan bahwasanya misalnya itu banyak sekali ya, masih ada tentang dunia bawah laut atau dunia bawah under earth gitu ya dan sebagainya gitu. Bukan itu maksud saya. Maksudnya ada pemikiran-pemikiran yang kemudian itu masuk ke dalam legend atau legenda gitu. Tapi dalam konteks sekarang juga legenda, bahkan saya pernah cerita itu di London sekarang itu buka level magister ya, program pasca sarjana, jurusannya itu adalah ilmu sihir. Gitu ya. Jadi mereka ini adalah relasi ataupun antitesis dari modernisme. Ada yang tahu modernisme itu apa? Ya modernisme itu bukan modern. Kalau kata Bang Haji Roma Irama itu modern itu bukan pakai handphone, pakai ini yang maju, itu bukan. Modernisme itu adalah ideologi yang menolak segala hal yang bersifat spiritual. Kita dapat itu ya. Nah, di situ ya. Jadi kita akan belajar bersama terkait dengan pemikiran-pemikiran dan juga mungkin contoh aksiologi, contoh-contoh real yang ada di masyarakat gitu ya. Dan juga mungkin bagaimana sebenarnya kita itu juga mendidik, karena program studi kita adalah pendidikan agama Islam. Kalau mengajarkan tadi ke anak-anak kita SD, SMP, SMA, yaitu harus sesuai dengan ala zamanihim, dengan zamannya. Ya, anak-anak sekarang di tempat saya itu udah nggak takut sama kuburan, sama hantu itu udah nggak takut. Filmnya juga hantu semuanya gitu kan ya. Tapi di situ ingat, dalam film itu ada ideologi juga yang dibawa. Apalagi ya saya biasanya kadang saya kalau awal itu saya nyetelin film, tapi cuplikannya kira-kira apa sih dibalik itu gitu, ideologi apa yang muncul di situ. Ya misalnya ada film misalnya The Guardian of Galaxy misalnya ya, atau mungkin yang Avenger misalnya gitu. Apa sih ideologi di dalamnya, kenapa muncul Thanos itu ya? Karena mereka meyakini bahwa sumber daya alam itu terbatas menurut mereka. Maka manusia itu harus udah dibatasin aja, yang lain dibunuhin aja gitu. Nah, itu banyak terjadi, itu bagian dari isme atau ideologi. Nah, Islam harus bisa menjawab itu, terutama di era ya digital sekarang ini. Nah, itu pas 559. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum, wa insyaallah ta'ala nastamir fi usbu' al-qadim ya. We will continue in the next week, and let's close with the doa kafaratul majlis and hamdalah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, keep studying. Terima